Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya ke pria berpakaian hitam itu, dan berkata, "Saya hanya lewat. Tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mempelajari Xiao Yan. Usia pihak lain tampaknya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia jelas tahu bahwa mereka yang bisa tiba di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. "Saya Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampak sedikit asing. Bolehkah saya tahu dari faksi mana Anda berasal atau dari klan mana Anda berasal?" Pemuda berpakaian hitam itu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Dataran Tengah. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Itu benar untuk bertanya sedikit lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batas mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan apa-apa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tang Ying ini bukan orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan selesai di tempat ini. Itu akan sangat disayangkan untuk setengah masa pelatihannya dan harapan besar dari faksinya. Paviliun 10.000 Pedang. Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak terduga bahwa orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Angin. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Xiao Yan." "Xiao Yan." Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang berapi-api dengan Paviliun Petir Angin." Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya konflik kecil." Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit saat mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lain dalam kompetisi kolam darah Gunung Surga kali ini selain orang-orang dari 3 paviliun lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa menarik iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah secara acak mengucapkan beberapa kata, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Mudah-mudahan, saya akan dapat bertemu dengan Anda di panggung Gunung Surga. Pada saat itu, kita mungkin bisa bekerja sama." Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan seseorang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain tampaknya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal saat Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah Gunung Surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin mencari lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apa panggung Gunung Surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini adalah benar-benar asing bagiku, dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga menyerbu ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan selanjutnya karena kekuatan hewan ajaib di sekitarnya secara bertahap semakin kuat.
Selain itu, cukup banyak hewan ajaib yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Oleh karena itu, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan dan tidak mungkin baginya untuk datang ke tempat ini tanpa bergantung pada aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. Pegunungan mata surga sangat luas. Ini, bersama dengan kabut yang tersisa, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam Xiao Yan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Dou Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast saat Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka secara kasar sebelum diam-diam pergi. Waktu juga mengalir deras saat Xiao Yan sedang mengisi daya di depan. Mengikuti perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat 5 jari seseorang. Setelah kedatangan malam, binatang ajaib di dalam pegunungan mata surga tampaknya telah menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema melintasi pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Sepanjang hari bepergian dan bertarung dengan Magical Beast akan membuat mereka kelelahan. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk memulihkan diri dengan cepat, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan seperti ini untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai bepergian. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan trik dengan mengandalkan penginderaan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Kemungkinan dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya, tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat bolak-balik melalui hutan gelap ini. Ledakan! Sesosok tiba-tiba melintas di dalam hutan gelap di mana orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari seseorang. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh binatang ajaib yang tersembunyi di samping. Kekuatan itu melonjak keluar dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan dengan batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan raungan. Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan diangkat. Cahaya hangat dipancarkan, dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao yang terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diperkirakan Xiao Yan. Cukup banyak hewan ajaib yang kuat dan licik tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak memiliki bantuan persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya melirik mayat binatang ajaib tidak jauh dari sana. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam telah membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan Magical Beast yang merepotkan di sepanjang jalan telah menghabiskan sedikit kekuatannya. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam.
Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran menjadi semakin jelas. Jelas, Xiao Yan semakin dekat dengan lokasi itu. Aku harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, saya akan dapat mengejar orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa pengaruh. Ada total 5 hingga 6 orang yang disusul oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya terseok-seok melalui kegelapan. Orang ini agak terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli dengan keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelas, malam berangsur-angsur mundur. Ketika langit berangsur-angsur cerah, binatang ajaib, yang luar biasa aktif di malam hari, juga secara bertahap mundur. Binatang itu mengaum di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya mengungkapkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tidak heran ia mampu membentuk hal misterius seperti kolam darah. Kemungkinan tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiao Yan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan tiba di tujuannya. Xiao Yan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar mengungkapkan senyum yang sepertinya telah meletakkan beban berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar pisau bertabrakan serta energi meledak ditransmisikan dari tempat tidak jauh ke kirinya. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum dengan cepat ditarik. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukan orang suci dan tidak menghabiskan upaya untuk membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menggerakkan jari kakinya, dan terus maju. Namun, begitu dia hendak bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Segera, sosoknya, yang akan melintas, benar-benar menegang. Suara ini mengharukan dan indah. Kemungkinan pemiliknya cantik. Selain itu, Xiao Yan tidak asing dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke batang pohon di sekitarnya dari area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan tempat ini menjadi jauh lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup besar. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di cabang pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan samar berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Mereka bertiga mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Tampaknya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan rubah putih. Bukannya kita tidak melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya melilit sosoknya yang indah sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang tebal sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak ditahan oleh kain berwarna hijau, memanjang ke pantatnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya itu tidak asing. Itu mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu.
Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kekaisaran. Ada rubah kecil berwarna putih yang cantik di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju, yang sangat halus. Sekilas, orang akan merasa terlalu menyukainya untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan pada wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini berkeliaran di sekitar. Tampaknya niat membunuh, yang meresap dari tubuh orang-orang pohon di sisi yang berlawanan, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Ocehan lembut dipancarkan dari mulutnya. Nalan Yanran sepertinya merasakan ketakutan rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya itu dengan dingin menatap 3 orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada longsword saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. 2 kata sedingin es juga dipancarkan dengan lembut dari mulutnya. Bermimpilah. Hehe, kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda agak terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Dou Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Dengan patuh serahkan rubah putih. Kalau tidak, aku tidak keberatan menikmati betapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh kecantikan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya berisi tatapan cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar bintang 4 Dou Huang. Jika itu 1 lawan 1, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Selain itu, ketiga orang ini berasal dari faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir menderita kerugian. Hal yang memberinya tekanan paling besar adalah pria yang telah duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi yang berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Gerbang roh tanah memang tempat di mana sampah dihasilkan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda gerbang roh tanah. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan rubah putih psikis untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki pegunungan mata surga, mereka tidak akan menjadi musuh dengan bintang 5 Dou Huang tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah keadaan. Mereka bertiga bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terjerat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Dou Qi kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah bergetar dan tanah dengan cepat bergejolak. Fragmen batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing berputar yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat sangkar itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, segera melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Dou Huang. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam menembus dengan cara seperti kilat. 4
4 sosok bertukar pukulan di dalam kandang dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak parit yang dalam di tanah. Ketiga pria berpakaian kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka mengandalkan afinitas tanah tahan lama mereka Douki untuk perlahan-lahan menghabiskan Doukinya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang diadopsi ketiganya. Namun, dia tidak punya sarana untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan dengan tegas membatasinya sejak awal. Hal ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini harus diperpanjang, kekurangan Douki akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Dentang! Pedang panjang menembus 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Ledakan! 3 tombak lumpur hancur berantakan saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar melesat keluar, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Ki Afinitas Tanah biasanya menghususkan diri dalam pertahanan jangka panjang. Kamu layak menjadi Dou Huang Bintang 5 karena begitu merepotkan untuk dihadapi. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Douki di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih psikis kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk menipu anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran dengan dingin tertawa ketika mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda itu sejak saat itu. Pengalamannya di Central Plain selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh keras kepala. Kamu mencari kematian. Mereka bertiga menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran tetap tidak mau tunduk. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Douki berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dari cahaya yang mengelilingi. Roh tanah, keterampilan mencairkan bumi. Ketiga orang itu berteriak dengan tajam. Douki kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Douki yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Douki kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu mengeluarkan raungan dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, itu menembak langsung ke arah Nalan Yanran. Selokan yang dalam muncul di tanah kosong tempat ia lewat, tampak seperti banteng yang membajak ladang. Keterampilan peleburan bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan berkata dengan lembut. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi dengan ganas menembak. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di pundaknya ke samping, dan Douki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Ledakan! Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang terdiri dari dinding memotong naga bumi sampai berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak melanjutkan dalam keadaan ini sesaat sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran terungkap kepada naga bumi ketika dinding angin pecah. Itu segera meraung pada yang pertama saat mulutnya yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dalam jarak dekat. Dia baru saja akan menggunakan Douki-nya ketika dia terkejut menyadari bahwa itu tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Ledakan! Angin tajam membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal tidak jauh tepat ketika naga bumi hendak menerkam Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi. Itu bergetar sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang.
Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia melemparkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin tinju telah dipancarkan. Siapa itu? Saya Huang Tian dari Gerbang Roh Tanah. Teman, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati di sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak takut membuang wajah Gerbang Roh Tanah dengan memiliki begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan shock, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya diam pada saat ini. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan.